hari kita tidak diterima salatnya kalau Pak baju ini baju korupsi. Ternyata Rasul melihat korupsi itu dengan satu kata kunci, perang terhadap korupsi. Tidak semua pendidik, apalagi pengajar itu bisa disebut guru. Ya, jadi guru itu bahasa spiritual sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi, saya Umar Hamzah di channel Anak Alam. Tadi kita sudah lihat ya cuplikan atau potongan video perang terhadap korupsi. Dan saya beri judul di sini Revolusi Mental Pimpinan. Perang melawan korupsi. Guru dicontoh dan disegani, atau disegani dan dicontoh. Itulah adalah guru. Kalau kita memiliki kesadaran itu, tentunya kita tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah mungkin bisa diperalat oleh nafsu setan yang ada di dalam diri kita. Sesungguhnya setan itu tidak di sana, di luar, tapi setan itu ada di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana video-video yang lalu. Sesungguhnya setan itu tercipta dari nyala api yang selalu menjadi musuh yang nyata untuk kita bagi manusia. Unsur api inilah kita terbawa pengaruh arus jebakan setan tersebut, sehingga kita sangat bernafsu untuk memiliki harta benda dunia, serakah, jabatan, dan materi gemerlap dunia lainnya. Nah, perangkap-perangkap dan jebakan setan inilah yang mengikuti hawa nafsu tersebut sehingga kita lupa akan diri kita. Makhluk mulia, makhluk sempurna, paripurna yang diciptakan Allah. Karena kita tidak sadar dan lupa diri, itulah kita terjebak dengan perangkap tersebut, melakukan hal-hal buruk dan melakukan kejahatan, sehingga kita kelak di kemudian hari akan kembali ke unsur api tersebut yang membakar. Semestinya kita itu kembali ke taman yang dengan indah, penuh dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan tentunya. Akan tetapi strategi perangkap setan inilah yang menjebak kita sebagai manusia paripurna tersebut, sehingga kita menjadi hina atau terhina di hadapan Allah, tentunya Allah yang Maha Suci. Semestinya kita kembali kepada Allah, kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kembali kepada makhluk dan abadi di dalam lingkup makhluk tersebut, yaitu sang api. Nah, kan? Untuk itu, segala macam cara dan strateginya untuk membujuk rayu kita, setan tersebut tanpa sadar kita manusia ini terjebak melakukan kejahatan dan perbuatan buruk. Dengan perbuatan buruk itu kita lakukan, tanpa sadar kita lakukan, maka kita kembali kepada Allah dengan terhina. Nah, sebagaimana mereka dahulu telah terhina, dihinakan, dicabut anugerah, dicabut kemuliaan itu, dicabut rasa syukur. Ya, kalau banyak orang bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya kasihan juga sih sebenarnya, setan ini terkutuk terus. Tapi sebenarnya itu terhina karena kemuliaan itu, kesucian itu dicabut, tapi tetap mereka. Maka Allah menurunkan kita ke muka bumi ini, ke dunia ini, sesungguhnya bermusuhan dengan mereka. Bukan kita manusia bermusuhan dengan manusia, tidak, tapi bermusuhan, kita manusia bermusuhan dengan setan yang ada di dalam diri kita. Artinya kita tidak boleh mematikan atau tidak bisa mematikan nafsu tersebut atau setan tersebut, akan tetapi kita harus menekan segala keinginan, segala kemauan. Kita harus sadar ini adalah ujian-ujian kita, karena adanya namanya setan tersebut adalah bentuk ujian kita, bagaimana kita tetap teguh kepada pendirian kita, hanya menyembah, mengabdi kepada Allah, abdillah atau abdullah. Itulah kita manusia diciptakan dengan sempurna. Yang lain membuat iri, termasuk setan tadi.
iri terhadap kita manusia, sehingga segala macam tipu dayanya kita digiring untuk melakukan kejahatan. Nah, bermacam-macam kejahatan ini yang bisa kita lakukan tanpa sadar ya. Contoh korupsi, membunuh, memfitnah, dan mencuri, ya kan, macam-macam. Kemudian termasuk ngomongin orang lain, ghibah, ya kan, yang disebut suuzon sama orang, atau menilai orang lain jelek, buruk, tapi tidak menilai diri kita seperti apa. Harusnya kita berkaca. Ketika kita seperti ini, menyisir, berdandan, ya kita harusnya bisa menilai diri kita. Jadi hal itu semua yang menjadi godaan-godaan mereka. Artinya mereka selalu menggoda kita untuk selalu berbuat atau melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Yang membuat pungutan banyak itu, mulai hari ini ya teman-teman, bisa nggak kita menghilangkan tradisi amplop itu? Jangan memberikan pimpinan yang bukan haknya. Karena kalau ada yang memberikan yang bukan haknya, itu pasti saya akan kembalikan ke KPK. Gaji kita yang halal itu nggak ada darah haram yang mengalir dalam tubuh kita kan. Daripada barang haram yang kita beli baju 40 hari kita tidak diterima salatnya kalau baju ini baju korupsi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua darah yang mengalir dari barang yang haram itu hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Berapa lama sih kita akan hidup? Ubah jalan pikiran kita menghadapi kehidupan ini. Hidup ini untuk apa sih? Jadi kalau kita berpikir sehat dan normal, pasti kita berani say no terhadap sogokan dan sebagainya. Revolusi mental pimpinan, perang terhadap korupsi atau perang melawan korupsi, itu 1500 tahun yang lalu itu sudah diperangi Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berikut apa yang disampaikan Muhammad Safi'i Antonio. Tugas saya waktu itu sebagai wartawan tahun 99, saya sebagai wartawan, beliau sebagai narasumber untuk wawancara orang-orang yang mu'alaf. Jadi apa yang disebut dengan wacana hukuman mati untuk korupsi itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran, bahwa mereka ini karena corruption is an extraordinary crime, karena korupsi itu bisa menghancurkan anggaran pendidikan, anggaran pembangunan, anggaran infrastruktur, anggaran telekomunikasi, anggaran pertahanan, dan anggaran yang ada dalam proses pembangunan negara ini itu bisa menjadi hancur. Nah, ini dipotret dalam surat Al-Maidah ayat 33, orang yang melakukan hal tersebut harus dikeluarkan, diasingkan dari negeri. Artinya harus dihinakan, harus dicelakan. Ini adalah efek agar mereka itu jerak dan nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih. Subhanallah, ternyata Rasul melihat korupsi itu dengan satu kata kunci, perang terhadap korupsi. Oke, kita sudah saksikan tadi Bapak Muhammad Safi'i Antonio. Jadi Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu di Arab sana sudah melawan yang namanya korupsi. Makanya juga di Al-Quran itu juga sudah turun ayatnya di Al-Maidah ya. Nah, itu membahas soal kejahatan korupsi. Nah, seperti itu. Nah, pemimpin kita yang baru terpilih kemarin ini dan sudah baru 3 bulan ini dilantik, Bapak Prabowo Subianto, yang seorang tentara, seorang yang bijak, seorang yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Oke, mari kita ikuti video hasil wawancara di TV One tahun 2014 yang lalu berikut ini. Dan saya masuk tentara dengan rasa itu. Saya harus jaga kehormatan bangsa, saya harus bela, saya harus bikin Indonesia hebat, Indonesia kuat. Dalam pengabdian saya masuk tentara di pasukan tempur. Dan saya pernah di usia muda, 24-25 tahun, saya pernah terlibat dalam pertempuran ya.
di mana saya hampir mati, Pak Elvito. Nah, kalau orang sudah hampir mati, sudah menghadapi maut, dia baru sadar apa yang penting dalam hidup. Jadi akhirnya saya menjadi orang yang mengerti bahwa hidup ini harus kita buat penuh arti. Hidup ini harus bermanfaat bagi bangsa, bagi rakyat. Nah, jadi dalam perjalanan hidup saya itu, bagaimana saya menjaga kehormatan bangsa saya, bagaimana saya membuat negara saya berhasil menang, dihormati. Itu yang mendorong saya. Setelah sekian puluh tahun merdeka, kok Indonesia tidak tambah kaya? Kekayaan kita lihat mengalir ke luar negeri. Rakyat masih miskin. Kita tidak punya mobil buatan Indonesia. Kita tidak punya apa-apa buatan Indonesia. Semua kita beli dari luar negeri. Kita import makan, import jagung, import ikan, import garam. Wah, di mana ini? Di mana negara merdeka? Masa negaranya Gajah Mada, negaranya Diponegoro, negaranya Sultan Agung, negaranya Sudirman kok harus import garam? Ya, di mana kehormatan bangsa kita? Hidup itu harus punya arti dan manfaat untuk orang lain. Itu membuat saya akhirnya menerima, ya, pasrah. Hidup itu kita pasrah, kita berikhtiar, kita berjuang, tapi di ujungnya ya kita pasrah. Jadi segala bentuk ujian atau yang disebut setan menggoda kita atau menjerumuskan kita ini bermacam-macam. Kejahatan, memfitnah, membuli, dan ngomongin atau membicarakan orang lain tanpa kita ketahui, ya, membuat berita-berita bohong, macam-macam, atau seuzon sama orang, bahkan kita membuat pernyataan-pernyataan yang tidak semestinya kita perbuat, ya kan. Contoh ya, beberapa orang ya yang mengaku berpendidikan tapi mulutnya itu sangat-sangat kurang pantas dia bicara seperti itu. Ngaku guru, ngaku dosen, profesor dan segala macamnya, itu bicaranya tidak pantas lah sebagai orang Timur atau orang Indonesia atau orang Nusantara yang memiliki ilmu padi istilahnya, menunduk. Mengkritik boleh, ya kan, tapi jangan mencaci maki dengan kata-kata, apalagi kata-kata yang tidak pantas. Ya maaf kata ya, keluar namanya kebun binatang, ya metolol lah, ya kan, goblok lah, apalah dan segala macamnya lah. Nah, itu kata-kata yang tidak pantas, kan, sebagai orang Timur yang ngaku pengajar, ngaku dosen. Nah, ini jadi menurut saya juga apa yang disampaikan Menteri Agama itu tidak pantas disebut pengajar atau tidak pantas disebut guru. Jadi bagaimana mungkin dia ngajarin anak-anak di sekolah, bahkan di tempat kuliah, kalau bicaranya saja seperti itu, kata-katanya saja seperti itu, kan tidak pantas. Menurut saya mengkritik boleh, sah saja mengkritik dengan kata-kata yang bijak. Ketika kita mengkritisi orang, berarti kita punya solusi. Kalau kita hanya mampu mengkritik, tapi kita tidak punya solusi, ya apa artinya? Nah, kebanyakan yang saya lihat orang ini hanya bisa mengkritik saja, bahwa dirinya benar, dirinya hebat. Tapi begitu dikasih pekerjaan, diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, tidak mampu. Nah, ini banyak sekali. Inilah bentuk tipu daya setan tersebut, sehingga kita tanpa sadar bicara, tanpa sadar ngomong. Sesungguhnya itu dia nemplok selalu berada di pundak kiri kita, selalu membisikkan ke telinga dan jiwa kita. Tanpa kita sadar bisa ngomongin orang, tanpa sadar kita bisa memaki orang lain, ya kan, kata-kata kasar, ya tadi ya, bahasa-bahasa yang tidak pantas itu kita keluarkan. Walaupun kadang kita bercanda, itu harusnya kita juga mesti hati-hati bercanda juga, karena terkadang kita tanpa sadar menyakiti hati orang lain. Nah, ketika kita tanpa sadar menyakiti hati orang lain, nah disitulah kita terjerumus oleh tipu daya setan tersebut tanpa kita sadar. Penghematan, efisiensi, saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial.
saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak akan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Perjalanan dinas dikurangi. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Mendagri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Desa, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, para kepala sekolah, para gubernur, bupati, seluruh kementerian lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini. Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh perangkat. Kita memperkuat masa depan Indonesia. Anak-anak Indonesia harus kuat, harus cerdas, harus semangat, harus sekolah dengan baik. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita akan melihat peningkatan hasil kemampuan akademis anak-anak kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini mestinya guru. Guru itu dicontoh, ditiru, disegani. Nah, terkadang ngaku guru tapi tidak mampu bagaimana dia seorang guru. Kalau umpamanya ini ada kegiatan apa, nah ya contoh ini kelulusan harus pakaian jas semuanya, padahal kan harusnya mesti kreatif. Ya, jas bukan budaya kita, itu budaya luar atau budaya orang dewasa. Nah, ini mau diinikan seperti ala-ala Korea begitu, akhirnya dipaksakan. Sementara banyak orang atau orang tua tidak mampu membeli atau menyewa. Sewanya saja itu jas itu 250.000. Ya daripada seperti itu ya mendingan buat makan. Makanannya susah, masih pada miskin istilahnya. Itulah pemerintah membuat namanya gas LPG itu diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau hanya untuk masyarakat miskin. Nah, ini juga jadi sama halnya juga menyakiti hati rakyat seperti itu, hati manusia. Emang orang miskin itu bukan manusia, ya manusia. Jadi siapa yang tidak memanusiakan manusia? Nah, ini juga ada kesalahan. Nah, ini pemerintah tolong dikoreksi. Harusnya kalau memang ini kayak ada gas LPG umpamanya yang pink umpamanya itu tidak subsidi. Nah, harusnya yang hijau ini ditulis saja subsidi. Jangan dibuat seperti hanya untuk rakyat miskin. Nah, itu satu contoh. Nah, makanya ini saya menyebutnya adalah revolusi mental pimpinan, sehingga bisa memahami pendidikan itu seperti apa, etika itu seperti apa, adab itu seperti apa, dan moral itu seperti apa. Maka harus kembali ke moral, kembali kepada pendidikan moral, etika, adab, sopan santun. Itulah kita sehingga disegani. Karena kemampuan kita orang Indonesia ini beradaptasi atau memberikan pengajaran, bimbingan kepada orang luar. Bukan semena-mena atau mengata-ngatai atau kata-kata kasar. Mereka dibimbing. Jadi seorang guru itu adalah pembimbing. Saya agak sedikit emosional pada kesempatan ini ya. Kita semuanya, saya juga profesinya guru, dosen, karena bapak saya juga seorang guru. Saya tahu bagaimana penderitaan seorang guru, dan bagaimana tulusnya seorang guru, dan bagaimana jasa seorang guru. Jadi guru adalah obor yang menerangi kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu membawa cahaya di dalam benak dan pikiran seorang anak didik. Nah, untuk itu tidak semua pendidik, apalagi pengajar itu bisa disebut guru. Ya, jadi guru itu bahasa spiritual sebetulnya.
Itu bukan bahasa populer biasa. Itu bahasa tasawuf tuh. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu mursyid, dari akar kata rasyada, petunjuk. Mursyidon, pembawa petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu dari Tuhan, maka itu disebut hidayah. Kalau petunjuk itu dari manusia, disebut dengan irsyad. Kalau orang sebagai petunjuk, maka itu disebut dengan mursyid. Tapi kalau Tuhan yang maha penunjuk, maka itu disebut al-hadi. Jadi guru itu bukan predikat biasa. Seorang guru haruslah mengajar dengan bukan hanya rasio, tapi juga dengan rasa. Jadilah guru yang sesungguhnya. Guru itu bukan pengajar, guru itu bukan pendidik. Guru adalah mengajar dengan rasa. Guru itu penyambung lidah antara Tuhan dengan anak didiknya. Itu disebut mursyid. Seorang guru itu adalah pembimbing gitu. Ya, kita ambil contoh kayak zaman dahulu 1800-an, Raden Mas Panji Sosrokartono atau disebut Kartono. Nah, itu adalah kakak kandung dari Ibu Kartini, wartawan Perang Dunia yang disegani, kemudian penterjemah bahasa 24 bahasa, kemudian 10 bahasa daerah di Nusantara beliau kuasai, dan juga menjadi penerjemah di Liga Bangsa-Bangsa yang saat ini menjadi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu. Nah, selain itu juga beliau adalah disebut orang Eropa atau orang Belanda di Eropa menyebutnya dokter ajaib. Hanya menggunakan air putih dijampi-jampi, penyakit orang bisa hilang. Nah, ini jampi-jampi. Nah, banyak juga orang tidak percaya jampi-jampi, lebih percaya kepada dokter. Padahal dokter juga ya gimana? Nah, itu baru itu, belum lagi yang lain-lain yang memiliki karya Serat Wedatama, dibawa ke angkasa, mengorbit lah namanya satelit, dan pada akhirnya kita bisa internet saat ini. Di samping itu, bagaimana juga yang namanya program komputer. Kehebatan atau kecanggihan orang-orang kita bisa membuat program komputer yang disebut JavaScript kan, atau JavaScript. Nah, atau naskah Jawa, ya kan? Naskah Jawa. JavaScript adalah naskah Jawa. Luar negeri itu menggunakan JavaScript. Nah, pertanyaannya kita adalah, program komputer ini kenapa tidak umpamanya Amerika Script atau Israel Script atau Belanda Script atau bahkan Indonesia Script, tapi menggunakan JavaScript atau JavaScript? Artinya Jawa ini bukan suku, tapi lebih kepada yang namanya jiwa, menjiwai. Itu jadi ya, ini pembelajaran untuk kita bahwa kita disegani dunia itu karena ilmu guru yang mengajarkan. Nah, kita ambil contoh guru yang namanya kita merasakan sekarang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dari siapa? Juga seorang guru awalnya. Insinyur Soekarno berguru kepada Pak Cokro Aminoto. Nah, itu ada beberapa muridnya Cokro Aminoto di Surabaya. Nah, pertanyaannya kita, gurunya Cokro Aminoto siapa? Kan juga jarang yang tahu ini. Gurunya Cokro Aminoto adalah Mangkunegoro VI. Sebagai Mangkunegoro VI itu mengundurkan diri sebagai raja, pindah ke Surabaya. Nah, inilah di Surabaya lah beliau pergerakannya membuat Bumi Putra yang kita kenal saat ini adalah Kebangkitan Nasional 1908. Itulah cikal bakalnya 1908 Kebangkitan Nasional. Kemudian 1927, 26, 27, 28 ada namanya Sumpah Pemuda. Dan itu semuanya pergerakan itu adalah untuk kemerdekaan. Dan itu memang nama Indonesia ini sudah disiapkan. Bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani
memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Mencanangkan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, Bapak Prabowo Subianto sudah melakukan revolusi mental pimpinan. Nah, ini orang yang jujur itu akan dimusuhi oleh mereka yang jahat atau yang sudah melakukan kejahatan, baik itu korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, mereka tidak akan senang apabila kita tidak ikut dalam lingkaran mereka. Nah, gimana caranya? Kita akan dijungkerbalikan, difitnah sana sini dan sebagainya, dicemooh. Ya udah pasti, sudah pasti. Tapi bagaimana beliau yang selama ini sudah digembleng, diberikan ujian, dan saya juga sudah mendapatkan dari alam bahwa beliau digembleng selama ini melalui fitnah, melalui berbagai macam cara beliau disingkirkan, dicopot jabatannya dahulu, difitnah. Nah, beliau menjalani dengan ketulusan dan keikhlasan hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Karena beliau juga dididik oleh tentara, dididik oleh keluarga orang Jawa, bagaimana dihadapi musuh-musuhnya. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara sekalian. Nah itu, jadi saya yakin beliau akan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, sekiranya mereka melakukan atau menjungkir balikan atau mau mencoba menggagalkan, maka jangan disalahkan beliau apabila beliau akan melakukan namanya dekret presiden, mengembalikan lagi Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya. Dahulu Undang-Undang Dasar ini adalah paling tinggi karena melalui proklamasi kemerdekaan 1945 17 Agustus 45 dan disahkan Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus 1945. Nah, baru ada MPR, jadi satu kesatuan MPR-nya. Kemudian di bawah MPR ini ada namanya DPR. Kemudian ada Presiden, ada BPK, ada DPA, dan ada MA, Mahkamah Agung ya tentunya. Nah, sekarang perubahan itu hanya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi amandemen ini Undang-Undang 1945 di atasnya, kemudian DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan di bawahnya itu, dan termasuk KPU, itu setara semua. Tidak ada yang paling tinggi. Nah, kalau beliau melalui dekret presiden dikembalikan lagi ke atas bahwa MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di mana di dalamnya ada utusan-utusan daerah. Utusan daerah ini bukan dari partai atau bukan dari golongan. Golongan ada golongan petani, ada golongan nelayan, ada golongan seni atau kebudayaan, ada golongan entitas budaya dari keraton atau kerajaan, dan ada juga yang disebut kepala suku atau tetua adat. Inilah yang diutus dari daerah-daerah. 70% isi MPR adalah utusan dari daerah tersebut, kepala suku, tetua adat, seperti itu. Baru sisanya itu adalah anggota DPR dari partai. Tapi itu tidak semua, hanya ketua DPR, ketua fraksi dari partai-partai masing-masing. Jadi paling hanya berapa orang. Nah, itu istilahnya seperti itu. Kalau ini dikembalikan jadi bagian dari revolusi mental pimpinan, perang melawan korupsi, guru yang dicontoh dan disegani, inilah tugasnya semua masing-masing. Nah, kalau itu pun tidak bisa jalan, maka juga satu hal yang selama ini saya sudah bicara bahwa saat ini sedang berlangsung revolusi alam. Nah, kekuatan apa? Kuat mana atau kekuatannya? Tentu kuatan alam kan. Nah, itu kira-kira. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Rahayu, rahayu, rahayu.